Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh partisipan dan keluarga ilmu yang hadir pada kesempatan malam kali ini dari Ukhuwah Bango angkatan 88 yang semoga Allah rahmati, semoga Allah senantiasa menjadikan kita memiliki saudara-saudara yang kita miliki. Saudara itu walaupun tidak ada hubungan darah dan hubungan nasab dengan kita. Dan kita bersyukur kalau kita di dalam keimanan kita berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Karena memang pada dasarnya semangatnya kitabullah dan semangatnya sunnah itu adalah mempersaudarakan dan semangatnya adalah membersamakan. Kita tentunya paham sunnah itu begitu beragam. Kita diperintahkan berbuat baik sama tetangga, kita diperintahkan ketika sholat saling rapat, kita diperintahkan untuk berkata yang baik atau diam, kita diperintahkan untuk tidak ghibah, tidak suudzon kepada setiap muslim. Karena pada dasarnya kalau kita tarik benang merah, itu semuanya adalah untuk mengkondisikan supaya setiap muslim itu dalam kondisi hatinya penuh rahmat dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Ini pula yang menjadikan kita harus paham betul bahwasanya ketika kita hari ini banyak sekali menjumpai narasi-narasi perpecahan dan permusuhan, supaya kita tidak ikut terseret pada narasi perpecahan dan permusuhan, terutama dalam konteks ketika kita belajar agama. Ada sebagian saudara-saudara kita yang begitu gampang menyesatkan, begitu gampang membid'ahkan. Sampai-sampai pada konteks ijtihad dan perbedaan para ulama pun disikapi dengan kata sesat dan disikapi dengan kata bid'ah. Yang sejatinya memang itu penempatan kata yang tidak pada tempatnya. Ini merupakan sebagian dari saudara-saudara kita yang akhirnya terjebak dengan tata cara di dalam metode agama mereka semacam itu. Ada sebagian dari saudara-saudara kita yang lain yang begitu gampang untuk mengatakan kalimat wahabi. Terutama ketika ada satu penjelasan terhadap satu pengamalan yang terjadi gitu. Dan begitu gampangnya kita sering mengatakan kalimat wahabi. Tentunya narasi perpecahan dan pertikaian yang semacam ini tidak perlu kita menjadi korban-korban berikutnya. Karena cukuplah apa yang kita temukan di sosial media dan apa yang sering kita temukan di lingkungan masjid, di lingkungan kantor yang semacam ini, menjadikan kita tetap memahami semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan dan mempertemukan di antara kita. Semoga kita tetap memiliki hati yang penuh rahmat, karena banyak orang yang menuntut ilmu tetapi tidak ada jaminan dan tidak ada garansi hatinya itu penuh dengan rahmat. Dan inilah yang menjadikan kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita hati yang rahmat. Ini pula yang perlu sangat saya tekankan. Bahwasanya kalau kita hari-hari ini juga menghadapi tahun-tahun politik yang cukup panas menuju ke tahun 2024. Semoga siapapun yang menjadi pilihan kita adalah satu pilihan yang sudah kita istikharahkan kepada Allah. Dan tentunya siapapun pilihan kita tidak boleh menjadikan kita saling mengkafirkan, saling memunafikkan di dalam kehidupan pilihan-pilihan kita. Karena saya ingin menyampaikan sekali, siapapun yang kita pilih pada capres yang ada. Tapi kalau kita meninggal dunia, yang menyolati kita itu ya tetangga kita. Yang menyolati kita itu ya jamaah-jamaah masjid yang sama dengan kita. Sehingga perkara itu menjadikan kita harus betul-betul paham. Harus betul-betul memahami betul bahwasanya kita harus memiliki semangat di dalam persaudaraan kita dan ukhuwah kita. Semoga teman-teman dan keluarga di Ukhuwah Bango 88 semoga memahami betul narasi perpecahan dan narasi permusuhan itu nyata adanya. Dan kita waspada terhadap narasi itu supaya kita tidak menjadi korban berikutnya. Alhamdulillah. Afi. Kita tentunya bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena tentunya kita paham kesyukuran itu ibaratnya saringan air, Pak. Saringan air itu berfungsi mengubah yang kotor menjadi bersih, mengubah yang keruh menjadi bening. Itulah yang kita sering lihat
fungsinya saringan air dan filter ketika kita memakai untuk kamar mandi kita ataupun tempat minum kita. Syukur itu tidak lebih sebagaimana saringan air. Syukur itu merupakan saringan hati, mengubah perkara-perkara yang keruh yang sering kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Keruhnya banyak perkara yang sering kita jumpai, maka akan menjadi bening kembali ketika kita melihat hati kita memiliki rasa syukur. Apapun yang menyempitkan, apapun problematika, dan apapun yang kita raih pada takdir yang Allah berikan kepada kita, kalau terkesan itu kotor menurut kita, tapi selama hati kita memiliki kesyukuran, maka sesungguhnya tidak ada perkara yang keruh dan kotor kecuali ketika kita bersyukur menjadi bersih kembali. Inilah yang menjadikan kita paham. Tidak ada perkara yang membuat hati kita sempit, kecuali adalah karena kita jarang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan untuk kita. Hilangnya syukur selalu memunculkan kesempitan hidup. Hilangnya syukur itu selalu memunculkan keresahan di dalam apa yang kita dapatkan. Hilangnya syukur itu selalu memberikan kegelisahan kepada kita, karena kita tidak pernah merasakan kelapangan kalau kita sudah tidak lagi bersyukur kepada Allah. Syukur itu separuh kehidupan agama. Karena sesungguhnya separuhnya kehidupan agama terletak pada sabar. Dan sisanya terletak pada konsep syukurnya kita atas apapun yang kita peroleh pada kehidupan. Yang salah bukan mobil kita, tetapi yang salah ketika mobil kita sudah tidak lagi kita syukuri. Yang salah itu bukan jilbab kita, tetapi yang salah itu ketika jilbab ini sudah tidak lagi kita syukuri. Yang salah itu bukan jam kita, tapi yang salah itu ketika jam ini sudah tidak lagi bisa kita syukuri. Karena biasanya manusia kalau sudah mendapatkan apa yang dia mau, pada saat itulah menghilang rasa syukurnya. Dan akhirnya, terkadang banyak rezeki, banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan mudah, akhirnya menjadikan kita tidak menyadari betapa besarnya anugerah itu kita dapatkan dari Allah. Layaknya matahari. Matahari itu nikmat besar. Tapi gara-gara kita selalu mendapatkan ketika bangun pagi, lalu sholat subuh, lalu tidak lama setelah itu matahari terbit dan kita mendapatkan begitu gampang tanpa kita berdoa. Kadang-kadang kita tidak lagi merasakan matahari itu nikmat. Kapan kita baru merasakan matahari itu nikmat? Ya, kalau pas mendung berhari-hari tidak muncul matahari, barulah kita merasakan betapa nikmatnya matahari dan mentari ketika menghangatkan permukaan bumi. Itulah yang menjadikan kita paham. Syukur itu penting dan terkadang syukur itu memberi makna kembali pada apa yang telah kita dapatkan. Yang selama ini terkadang kita tidak pernah pikirkan. Sering sekali terdistract dengan keinginan dan pencapaian-pencapaian yang kita kejar terus dan menjadi obsesi kita tidak ada putusnya. Dan akhirnya hilanglah nikmat-nikmat yang sudah hadir pada kehidupan kita. Hanya karena mata kita terlalu jauh melihat sesuatu yang belum kita dapatkan ketika menjadi panjang angan-angan. Bersyukurlah kepada Allah karena ini merupakan kunci ketenangan pada usia tua kita dan usia senja kita. Semoga kita bersyukur atas istri kita, bersyukur atas suami kita, bersyukur atas pekerjaan kita. Seberat apapun itu. Karena bisa jadi apa yang kita dapatkan adalah impian bagi orang ketika melihat kita dari kejauhan. Syukur tidak menunggu bahagia, baru kita bersyukur. Tapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا